Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kitab takrib beserta penjelasan tentang nahwu sorobnya. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan dalam belajar kitab kuning, ya, baik membaca maupun memaknai. Itu yang harus diperhatikan adalah kita harus belajar dari yang paling rendah dulu, yang paling dasar dulu, ya. Makanya di sini kita akan membahas kitab takrib, di mana kitab takrib ini adalah termasuk kitab dasar dalam bidang fikih. Ya, tidak hanya dalam fikih saja, ya, nahwu juga sama. Kita harus belajar dari yang terkecil dulu, step by step. Tidak bisa kita misalkan belajar kitab nahwu itu langsung kitab Alfiyah Ibnu Malik, nanti akan sulit untuk memahaminya. Maka diharuskan untuk belajar dari kitab misalkan Jurumiyah, ya, yang terkecil dulu. Nah, ini dalam bidang fikih ini saya milih kitab takrib. Nanti di samping kita belajar isi-isinya atau maknanya dalam kitab ini, kita juga belajar membaca dan memaknai. Kita mulai dari bab toharoh. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati. Kitabut Taharati utawi iki iku kitab kang tetep ing dalem nerangake sesuci. Kitabut Taharati ini menyimpan mubtada. Ya, mubtadanya itu disimpan. Ai hadza kitabut taharati. Utawi iki kitabut taharati iku kitab kang tetep ing dalem nerangake pira-pira hukume sesuci. Jadi kitabu ini sebagai khobar, sesuai dengan yang kita ketahui bahwasanya khobar itu dibaca rofa, ya. Ini alamatnya dengan dhamma karena termasuk isim mufrad. Ini alamatnya dhamma karena termasuk isim mufrad. Terus kenapa di sini tidak ditanwin, padahal di sini kan tanpa al? Nah, ini di samping sebagai khobar, dia juga sebagai mudhof. Yes, ini kitabut taharati ini termasuk susunan idhofah. Kitabun ini mudhof, at-taharati itu mudhof ilaih. Kitabun i'rabnya tergantung, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, tergantung ambilnya. Nah, ini karena ini sebagai khobar, maka i'rabnya rofa, alamatnya dengan dhamma. Terus ini tanpa tanwin karena dimudhofkan sama at-taharati, dimudhofkan, digabung. Mudhof itu idhofah itu susunan dua kata atau lebih.
Ini kan dua kata digabung, makanya ini tanwinnya dihilangkan. Itu syarat mudhof. Terus at-taharati i'rabnya jar, alamannya dengan kasroh karena isim mufrad juga. Ya, isim mufrad. Alamannya dengan kasroh. Terus ini tanpa tanwin karena di depannya sudah ada al. Jadi kata isim atau kalimat isim itu kalau sudah ada al tidak boleh ditanwin. Tapi kalau tidak ada al itu wajib tanwin, kecuali isim ghairu munsharif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Al-miyahu utawi pira-pira banyu. Ini sebagai mubtada ya. Ini i'rabnya rofa karena mubtada itu dibaca rofa. Mubtada khobar itu i'rabnya rofa. Alamannya dengan dhammah. Tanpa tanwin karena ada al. Dan memang syaratnya mubtada itu harus berupa isim ma'rifat ya. Harus berupa isim ma'rifat. Makanya ini ada al, karena al itu termasuk ciri-ciri isim ma'rifat. Termasuk bagian dari ciri-ciri isim ma'rifat. Al-miyahu ta'i pira-pira banyu, ini sebagai jamak ya. Piro-piro itu artinya beberapa air. Beberapa itu 3 ke atas. Dari mufrad ma'un. Ma'un itu air. Jadi kalau al-miyahu beberapa air. Jamak. Maksudnya kok air itu bisa dihitung 1, 2, 3 nggak bisa. Maksudnya itu jenis airnya itu banyak. Yang dibahas di sini itu yang air yang bisa digunakan untuk sesuci. Allati ya al-miyahu ya juzu kang wenang at-tadhiru apa sesuci. Nah, ini ya juzu ini kalimatnya adalah kalimat fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Alamatnya ada ya di depan. Ini namanya ya mudhari'ah, ya yang masuk pada fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu di depannya harus didahului dengan huruf mudhari'ah. Di antaranya ada ya, terus hamzah, terus nun, ta. Nah itu ya juzu kang menang. At-tadhiru apa sesuci. Nah ini at-tadhiru sebagai fa'il karena dalam bahasa Arab itu setiap fi'il harus ada fa'il, wajib. Semua fi'il itu wajib ada fa'il. Seperti halnya mubtada itu juga wajib ada khobarnya. Nah ini ya juzu at-tadhiru ini sebagai fa'il. Fa'ilnya ya juzu. At-tadhiru ini termasuk isim ya. Termasuk isim. At-tadhiru termasuk isim, termasuk masdar. Dari ini tadhiru itu ikut wazan taf'ilan ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, tahara yutahhiru tadhiran ya. At-tadhiru artinya sesuci. Sesuci itu
termasuk fi'il muta'addi ya. Fi'il muta'addi. Kalau suci itu lazim, tapi kalau sesuci itu muta'addi. Artinya kalau sesuci itu harus ada yang disucikan. Dia kelawan alati. Nah, ini dhamir ha ini kembalinya ke isim mausul. Nah, isim mausul itu isinya ya almiyahu. Sebab napa isim mausul itu wajib ada aid ya. Aid yang kembali kepada isim mausul. Dhamir yang kembali kepada isim mausul. Nah, alati ini muannas, maka dhamirnya pakai ha. Ha itu untuk muannas perempuan. Kalau laki-laki itu mudzakkar. Isim mausul kalau laki-laki ya pakai bukan alati tapi alladzi. Ya, alladzi. Dhamirnya ya bukan ha tapi hu. Terus sab'um yain iku pitu pira-pira banyu. Banyu. Ini i'rabnya juga rufa. I'rabnya rufa karena khobar. Nah, tadi kan yang mubtada almiyahu kan belum ada khobarnya. Nah, niki khobarnya di sab'um yahin. Sab'um yahin khobar i'rabnya rufa, alamannya dhammah karena isim mufrad. Walaupun artinya 7 tapi maksudnya isim mufrad itu dilihat dari segi lafadz. Lafadznya adalah mufrad. Walaupun maknanya jamak banyak, tapi maksudnya itu lafadz, dari segi lafadz. Sab'um yahin. Tanpa tanwin karena sebagai mudhof. Miyahin ini mudhof ilaih. Tanwin ya ini. Mudhof ilaih. Karena tanpa al jadi dia harus ada tanwinnya. Miyahin jamaknya dari maun, beberapa air. Karena sab'un itu artinya 7, maka harus di sini mudhof ilaihnya harus jamak. Miyahin beberapa air. Ma'us samai rupane banyu langit. Nah, ma'us samai ini tarkibnya sebagai badal yang dikenal dengan badal ba'du minal kul ya. Badal atau maksudnya badal itu penjelasan dari mubdal minhu yang di depannya. Jadi sab'um yahin 7 beberapa air itu dijelaskan, diuraikan melalui badal, lewat badal ini. Sebenarnya kalau di tarkib khobar juga bisa, yaitu menyimpan dhamir menyimpan mubtada yang menyimpan mubtada yang disimpan ya. Jadi bisa sebagai khobar, misalnya ahaduha ma'us samai. Ahaduha utawi suwijine sab'um yahin ma'us samai iku banyu langit boleh, tapi kalau di tarkib badal juga boleh, sama-sama benar. Ma'us samai rupane banyu langit. Mau samai banyu langit, i'rabnya rofa, alamannya dhammah ya karena isim mufrad, tanpa tanwin karena sebagai mudhof. As-samai mudhof ilaih, i'rabnya jar tanpa tanwin karena sudah ada al. Terus wa ma'ul bahri lan banyu segara, i'rabnya harus sama dengan ma'us sama karena ini ada perabot atof wawu, ada huruf wawu atof. Jadi atof apa? Kalau ada atof seperti ini di depannya harus i'rabnya harus sama ya. Antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu harus sama i'rabnya.
ma'ul bahri lan banyu segara, wa ma'un nahari lan banyu kali, banyu tawar. Ma'un nahir, ini i'rabnya sama dengan yang di depan. Nahari ya, nahari. Sebenarnya nahari juga boleh, wa ma'un nahri juga boleh, tapi yang lebih yang lebih sahih, yang lebih benar itu wa ma'un nahari. Wa ma'un nahari tanpa alif ya. Kalau ada alifnya nanti namanya artinya beda. Nahari artinya hari, siang hari. Lawan kata lail. Tapi kalau nahari tanpa alif ini artinya sungai. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumberan, wa ma'u salji lan banyu es ya. Wa ma'u salji, banyu es ini air yang turun dari langit berupa air, kemudian sampai bawah itu berupa es, salju. Wa ma'ul barodi lan banyu embun. Hujan. Nggih, hujan. Hujan. Wa ma'ul barodi lan banyu embun. Banyu embun ini maksudnya wa ma'ul barod. Al-barod itu artinya air yang turun dari langit berupa es ya, padat, kemudian sampai bawah itu berupa cair, mencair. Ini namanya barod. Gitu ya. Bon ngatan mawon ya. Untuk selanjutnya nanti kita bahas di lain kesempatan, insya Allah. Pada video kali ini saya tutup, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.